Selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan penggunaan linear programming pada industri keramik. Nah, dalam hal ini adalah industri keramik ini akan memproduksi mangkuk dan gelas. Untuk memproduksi mangkuk dan gelas ini sebagai sumber daya yang digunakan adalah tenaga kerja dan tanah yang untuk keramik tentunya. Jadi diketahui jam kerja labor yang ada adalah 40 jam, kemudian tanah yang sedia adalah 120 pon. Untuk membuat mangkok itu dibutuhkan labor 1 jam kerja per unit dan tanah 4 pon per unit. Kemudian untuk gelas atau mug itu dibutuhkan 2 jam labor per unit dan 3 pon tanah per unit. Nah, keuntungan yang diperoleh dari menjual mangkok adalah $40 dan keuntungan diperoleh dari menjual gelas adalah $50 per unit. Nah, tentunya keuntungan ini adalah angka-angka yang sudah bersih yang mana didapatkan dari selisih antara penjualan dengan biaya operasional dari pembuatan mangkok dan gelas masing-masing. Nah, untuk mengoptimasi dari sumber daya yang tersedia ini, yaitu dari tenaga kerja dan labor, maka kita bisa melakukan optimasi keuntungannya dengan menggunakan linear programming. Sebagai solusinya, mangkok itu kita misalkan notasinya adalah M, gelas itu adalah G, maka optimasinya adalah 40M tambah 50G. 40M ini artinya adalah keuntungan mangkok itu adalah 40 kali banyaknya mangkok. Ya. Kemudian ini 50G artinya keuntungan satu gelas adalah 50 kali kan banyaknya gelas. Kemudian constraint-nya untuk tanah yang tersedia adalah 120, sedangkan untuk membuat mangkok dibutuhkan 4 pon dan untuk membuat gelas dibutuhkan adalah 3 pon. Nah, penggunaan keduanya tidak boleh lebih besar dari 120 pon. Kemudian labor untuk membuat mangkok itu dibutuhkan 1 jam, kemudian untuk membuat gelas dibutuhkan 2 jam. Penggunaan tenaga kerja keseluruhannya tidak boleh lebih dari 40 jam. Nah, penyelesaian selanjutnya adalah kita menggunakan program POM for Window. Nah, masuk ke program POM for Window di sini ya. Di sini pada modulnya linear programming, kemudian new. Nah, kita tadi ada constraint-nya ada 2, yaitu labor dan tanah. Kemudian variabelnya 2, mangkok dan mug gelas. Ya. Dan kita set ini masing-masing 2, kemudian maximize, kemudian OK. Ya. Kemudian ini mangkok ini kita beri tanda M, kemudian ini adalah gelas. Nah, kemudian ini optimasinya. Nah, optimasinya itu adalah mangkok itu adalah optimasinya kita lihat data kita. Kita lihat data kita di sini. Ini adalah mangkok itu adalah 40 $40, kemudian gelas itu adalah 50. Jadi 40 50 ya. 40 50. Dan di sini adalah 40. Kemudian di sini adalah 50 gelas ya. Kemudian ini kita yang constraint yang pertama. Constraint yang pertama ini kita lihat lagi data kita adalah mangkok ya. Mangkok untuk tanah, constraint tanah ini adalah 4M 3G. 4 3 120. 4 3 120. Constraint 1 adalah tanah ya. Tanah ini 4 3 120. Oke. Kemudian concern yang kedua adalah labor. Ini kita lihat lagi labornya, data kita. Labor itu adalah 1, labor itu 1 2 40.
1240 ya. Masuk labor 1240. 1240 jam ya. Jadi di sini 40-50 mangkok dan gelas. Kemudian ini 43 120 1240. Oke. Jadi modelnya sudah kita masukkan. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita lakukan solve, klik. Maka di sini langsung kita dapatkan adalah optimasinya adalah 24 mangkok, 8 gelas, kemudian keuntungan maksimumnya adalah $1.360 ya. Dan grafiknya kita bisa perhatikan di sini. Grafiknya di sini langsung kita dapatkan di sini yang warnanya biru. Ini mangkoknya adalah 24, gelasnya 8. Ini Z-nya keuntungannya adalah 1.360 ya. Jadi grafiknya seperti ini ya. Ini adalah sumbu mangkok, ini sumbu gelas ya. Mangkoknya 24. Ya, kemudian ini adalah gelasnya adalah 8 ya. Jadi keuntungan maksimumnya ada di titik sini ya. Nah, dengan demikian kita sudah melakukan optimasi dari dua sumber daya yaitu tanah dan labor ya. Jadi dalam linear programming itu yang akan dioptimasi adalah elemen-elemen atau unsur-unsur dari produksi yang paling banyak digunakan ya. Jadi umumnya paling banyak digunakan itu adalah satu adalah tenaga kerja, yang kedua adalah bahan ya. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang linear programming dalam industri keramik, dan semoga ini menjadi inspirasi bagi yang mempelajarinya.